Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pembahasan yang pertama, ini mengenai Angkatan Balai Pustaka atau angkatan pada tahun 20-an. Latar belakang didirikannya Angkatan Balai Pustaka ini berawal pada akhir abad 19, yang mana pemerintah itu banyak mendirikan sekolah Bumi Putra karena memang dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada para pegawai rendah yang memang dibutuhkan oleh para Belanda. Kemudian, sekolah yang tidak diharapkan kesuksesannya ini justru malah berkembang dengan pesat, ditandai dengan masyarakatnya itu banyak yang pintar menulis dan membaca. Karena kekhawatiran Belanda akan masyarakat Indonesia ini yang membaca karya sastra asing, makanya dibentuklah Komisi untuk Bacaan Rakyat dan Sekolah-Sekolah Bumi Putra. Kemudian, sekolah yang didirikan pada tanggal 14 September 1908 ini berubah nama menjadi Angkatan Balai Pustaka pada tahun 1917 dan berkembang pesat pada tahun 1920. Ciri pada karya sastra di Angkatan Balai Pustaka ini, baik dari prosanya, dari roman, dari puisi dan drama itu hampir sama, yakni ada dua. Yang pertama ada ciri estetik, yaitu gaya bahasa yang klise, alurnya yang lurus dan sorot balik, serta bersifat didaktis dan romantis. Yang kedua ada cirinya, yaitu ciri ekstra estetik. Ini berkaitan dengan permasalahan budaya, ada juga latar belakang yang bersifat kedaerahan, dan yang paling utama itu ada pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua. Contoh sastrawan dan karya sastra pada Angkatan Balai Pustaka ini seperti misalnya itu Marah Rusli dengan karyanya yang berjudul Siti Nurbaya, ada pula Abdul Muiz dengan karyanya Salah Asuhan, dan ada juga puisinya Rustam Effendi dengan berjudul Mengeluh. Masuk ke pembahasan yang kedua mengenai Angkatan Pujangga Baru atau Angkatan Era 30-an. Pada angkatan ini, banyak sekali karya sastra yang memang dipengaruhi oleh bangsa asing atau unsur-unsur asing. Terbukti dengan para sastrawan asing yang juga turut bebas dalam mengekspresikan karya sastra di dalam bentuk puisi ataupun prosanya. Setelah itu, ada maksud dari para sastrawan muda untuk mempersatukan para sastrawan lewat majalah yang memang khusus membahas tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan. Karena itu dibentuklah ikatan dari para anggota sastrawan muda diberi nama dengan Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 dengan tujuan untuk mencapai cita-cita nasional sebagai bentuk semangat baru untuk membentuk kebudayaan Indonesia. Selain itu, ada juga konsep pada Angkatan Pujangga Baru. Ada dua konsep. Yang pertama itu konsep kebarat-baratan dengan dipelopori tokohnya oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang memandang bahwasanya itu masyarakat harus dinamis dengan intelektualnya, dengan egoismenya, dengan materialismenya, dan lain sebagainya. Pada konsepsi ini juga memandang bahwasanya karya sastra itu atau kebudayaan itu memang lahir dari semangat baru atau bukan merupakan sambungan dari kebudayaan yang lama. Jadi hadirnya seni itu merupakan untuk masyarakat dan tugas seniman itu untuk menegakkan atau membantu melestarikan seni tersebut. Yang kedua, adanya konsep ketimuran yang dipelopori oleh Sanusi Paneh, memandang bahwasanya kebudayaan baru itu meramu dari kebudayaan timur dan barat pada masa lampau. Jadi kebudayaan baru ini masih bersendikan kebudayaan yang lama. Ada pula contoh sastrawan dan karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru ini, misalnya seperti Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karyanya yang berjudul Layar Terkembang, ada juga Sanusi Paneh dengan karyanya Puspa Mega, dan ada pula Amir Hamzah dengan karyanya itu seperti Bunga Rindu. Selanjutnya, ini ada Angkatan 45 dipelopori oleh Khairul Anwar, di mana istilah ini itu pertama kali dikemukakan oleh Rosin Anwar, dimulai pada tahun 1945 sampai 1955, berada pada masa penjajahan dan masa proklamasi, sehingga karya yang ditimbulkan ini lebih realistis karena dipengaruhi oleh
pergolakan-pergolakan seperti ketidakadilan, penyelewengan, korupsi, dan minimnya moral. Ada pula ciri-ciri karya sastra pada masa angkatan 45 ini seperti lebih menonjolkan analisis kejiwaan, penggunaan bahasa Indonesia yang modern, kehidupan masyarakat yang dipenuhi oleh masalah sosial, ada pula mengesampingkan nilai romantis dan lebih mengarah kepada sinisme maupun sarkasme, dan masih banyak lagi. Contoh para sastrawan dan karya sastra di angkatan 45 ini misalnya ada Khairil Anwar dengan karyanya itu Kerikil Tajam, ada pula Ahdiat Kartamiharja dengan karyanya itu yang berjudul Ateis, ada pula Idrus dengan karyanya Dari F. Maria ke Jalan Lain Menuju Roma. Pembahasan selanjutnya ini mengenai angkatan 50. Angkatan 50 merupakan keberlanjutan dari angkatan sebelumnya, yang mana hal ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra asuhan oleh H.B. Yasin. Ciri dan karakteristik pada angkatan 50 ini yang pertama seperti cerpen kesusastraan, karyanya yang bersifat semi-autobiografis, deskriptif, serta kegiatan sastra yang mulai tersebar dan cukup memajukan unsur dan kebudayaan daerah, dan masih banyak lagi. Untuk angkatan 50 ini ada juga peristiwa penting, yaitu lahirnya Lekra, Lembaga Kerakyatan. Apa sih Lembaga Kerakyatan itu? Jadi Lembaga Kerakyatan ini merupakan gerakan nasional yang bersifat kebudayaan, di mana para anggotanya ini rata-rata itu berkiblat kepada PKI, meskipun anggotanya ini mengaku tidak terlibat dengan PKI. Mengapa adanya Lekra? Terbitnya SKG oleh Gelanggang Senyuman Merdeka menghasilkan benturan organisasi dengan Lekra. Karena apa? Karena terjadinya perbedaan pemikiran, di mana SKG ini memandang bahwasannya untuk menolak hubungan antara kebudayaan dengan kekuasaan. Sementara Lekra ini mengedepankan politik sebagai panglima dan seni untuk propaganda politik. Pada Lekra ini memandang bahwasannya sastra itu tidak dicampur dengan politik, tapi memandang sastra itu sebagai alat untuk propaganda politik. Karena adanya istilah atau kedua hal yang saling berseberangan ini dari pemikiran antara Gelanggang Senyuman Merdeka dengan Lekra, makanya juga timbul pertentangan, dan Lekra juga mengeluarkan suratnya seperti surat kepercayaan Gelanggang. Terus ada juga contoh sastrawan dan karya sastra pada masa angkatan 50 maksudnya, seperti W.S. Rendra dengan karyanya itu, ada juga Ajip Rosidi dengan karyanya, ada juga A.A. Nafis dengan karyanya. Angkatan 66. Pada angkatan ini dimulai dengan berbagai adanya aksi teror politik seperti G13 PKI dan Lekra yang memang sangat agresif pada saat itu. Karena apa? Karena banyak sekali penerbit dan pengarang yang dibunuh hanya karena masalah beda paham. Ciri dan karakteristik sastra pada angkatan 66 ini seperti lebih mementingkan isinya daripada bentuknya, beraliran idealisme, bersifat atau bertemakan sosial politik dan perlawanan. Bahasanya juga tidak meliuk-liuk seperti Pujangga Baru dan tidak juga pendek seperti angkatan 45. Pada masa ini juga terjadi sebuah peristiwa penting seperti manifestasi kebudayaan. Manifestasi kebudayaan atau Manikebuk ini merupakan pernyataan sikap dari sejumlah para seniman dan cendekiawan dari bangsa Indonesia yang mengatakan atau menyatakan pertentangannya terhadap Lekra atau Lembaga Kerakyatan ini, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Setelah itu mereka menyatakan bahwasannya para seniman dan cendekiawan Indonesia menjunjung tinggi kebudayaan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah kebudayaan. Akan tetapi, mereka yang mengatakan tidak setuju dengan adanya pencampuran politik, namun pada ikrarnya ini ada slogan-slogan politik
seperti taat kepada Bung Karno. Padahal Bung Karno saat itu berada di pihak Lekra. Karena ketidakjelasannya ini dimanfaatkan oleh Lekra untuk menggulingkan Manikebu dan ternyata memang berhasil. Manikebu berhasil digeserkan dan Lekra tetap pada posisinya. Ada pula sastrawan dan karyanya pada masa angkatan 66 ini sebagai berikut. Adapun cita-cita pada angkatan 66 ini sebagai bentuk pemurnian pelaksanaan Pancasila dan pelaksanaan ide dalam manifestasi kebudayaan. Angkatan 70. Angkatan ini diawali karena atau dilatar belakangi dengan angkatan sebelumnya yang memiliki anggapan bahwasannya angkatan sebelumnya ini tidak maju dan bersifat lebih mengarah kepada perlawanan atas pemerintah. Adanya pergeseran sikap dan pemikiran dari para sastrawan menimbulkan corak baru dalam sejarah sastra Indonesia, seperti misalnya karya Sutarji tentang mengenalkan puisi mantra kepada bangsa Indonesia. Ada pula ciri dan karakteristik sastra pada masa ini itu seperti lebih berani bereksperimen, memiliki banyak sekali inovasi yang khas, beraliran surrealis, dan penggunaan bahasa daerah dalam karyanya. Ada pula karya sastra dan sastrawannya sebagai berikut. Pada angkatan 70 ada banyak sekali peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama itu adanya kredo puisi. Yang kedua, adanya sastra eksperimentasi. Sastra eksperimentasi ini diawali dengan terbitnya puisi Mbeling, di mana pada mulanya itu awalnya nama ruangan dalam majalah terbitan Bandung. Mbeling sendiri ini merupakan perilaku nakal yang punya aturan, sementara untuk tujuannya ini menggugah kaum tua dalam nilai seninya yang memang kala itu dianggap membingungkan dan sudah tidak sesuai dengan teorinya. Yang ketiga, adanya sastra akademik. Tokoh dan pokok ateu dan kesusastraan Indonesia modern dalam kritik Isai H.B. Yasin ini menjadi awal lahirnya kritik akademi sastra di Indonesia. Selain itu munculnya juga skripsi dan penelitian terkait sastra. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kritik sastra di Indonesia. Contoh lainnya itu seperti dengan mendirikan fakultas sastra di beberapa universitas, ada juga dengan mendirikan organisasi HISKI atau Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Selanjutnya, pada angkatan 80 ini juga melanjutkan dari angkatan sebelumnya dengan cara bergerak bersama masyarakat dinamis untuk menumbuhkan karya sastra keberlanjutan dengan cara seperti pengembangan filmnya yang semakin pesat. Ada pula ciri dan karakteristik karya sastra pada angkatan 80 ini seperti karya sastra yang bersifat dinamis, bersifat romantik dan percintaan, juga bersifat lebih bebas dalam berpikir dan berekspresi, bernilai religius dan sofistik. Ada pula contoh sastrawan dan karyanya seperti N. Hadini pada sebuah kapal dan Dami Ziarah Kutub. Selanjutnya, angkatan 2000 ini ditandai dengan munculnya para pengarang wanita yang menulis dengan ungkapan lebih berpikir bebas dan tajam. Istilah ini diberikan oleh Korrie Layun Rampan pada sejumlah pengarang yang telah melahirkan wawasan estetik baru pada era 90-an. Ada pula ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini seperti yang pertama, tema sosial, politik, dan romantik yang masih mewarnai, penggunaan diksi bahasa sehari-hari atau kerakyat jelataan. Ada pula kritik sosial yang muncul lebih keras dan munculnya karya sastra bertema gender dan feminisme. Ada pula contoh sastrawan dan karya sastra pada angkatan ini seperti selanjutnya ada sastra cyber. Sastra cyber ini lahirnya berdekatan dengan angkatan 2000 yaitu pada tahun 1990 dan mulai populer pada tahun 1998. Perkembangan sastra cyber di Indonesia ini ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama itu karena terbitnya buku antologi pada 9 Mei 2001 karena maraknya forum, web, dan blog secara online tentang karya sastra juga menjadi pengaruh berkembangnya sastra cyber, dibersamai oleh aplikasi-aplikasi seperti visual novel, webtoon, dan webpad juga
saling bersinergi untuk mengembangkan sastra cyber di Indonesia. Namun, fenomena pencetakan kumpulan puisi, esai, dan karya sastra lainnya ini justru menimbulkan stigma yang buruk di masyarakat. Karena apa? Karena penerbitan-penerbitan yang diadakan oleh pihak penerbit di kalangan perlombaan-perlombaan online itu justru malah mengarah kepada target penjualan dan menghilangkan kontribusi karya sastra itu terkait bidang keilmuan dan esensi dari sastra cyber itu sendiri. Ada pula tokoh yang memelopori angkatan sastra cyber ini seperti Agus Nur dan Seno Aji Dharma dengan karyanya berjudul Bunga Matahari. Berikut tadi merupakan penjelasan tentang materi sejarah dan perkembangan sastra di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.